Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Juan Maulana SKM dalam video tutorial perawatan luka modern. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang apakah pelayanan perawatan luka modern ditanggung oleh BPJS. Nah, ini banyak yang nanya, baik dari teman, keluarga pasien maupun pasien, karena mereka merasa punya BPJS. Lalu ada keluarga yang sakit diabetes disertai luka kronis di kaki sehingga membutuhkan perawatan luka modern. Nah, ini BPJS-nya bisa dipakai apa enggak nih? Atau di manakah tempat mendapatkan pelayanan perawatan luka modern yang bisa ditanggung BPJS? Ya kan? Karena mereka kan memperhitungkan resources sumber daya keuangan, ya kan? Perawatan luka modern sekali rawat sekian, berarti kan membutuhkan budget sekian. Nah, kalau misalkan bisa ditanggung BPJS, kenapa tidak seperti itu? Nah, karena banyak yang menanyakan seperti itu, akan saya jelaskan nih. Sebelumnya akan saya jelaskan klasifikasi fasilitas kesehatan menurut BPJS. Jadi ada FKTP, ada FKRTL. FKTP itu fasilitas kesehatan tingkat pertama, FKRTL itu fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Yang termasuk dalam FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah klinik pratama. Klinik pratama itu yang dokternya dokter umum atau dokter gigi. Lalu praktek dokter swasta, dokter umum, atau praktek dokter mandiri, dokter umum, atau puskesmas itu juga termasuk FKTP. Yang termasuk FKRTL, fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut, contohnya adalah praktek dokter spesialis yang kerjasama dengan BPJS maksudnya ya. Terus klinik utama berarti dokternya ada dokter spesialisnya yang kerjasama dengan BPJS. Lalu semua rumah sakit, kalau semua rumah sakit sudah wajib pasti kerjasama dengan BPJS. Tidak semua dokter praktek swasta, baik dokter umum maupun dokter spesialis itu kerjasama dengan BPJS. Tidak semua klinik utama atau klinik pertama kerjasama dengan BPJS. Oke, yang sedang saya bahas ini adalah yang kerjasama dengan BPJS, karena klasifikasi ini adalah klasifikasi menurut BPJS. Oke. Nah, Anda bisa cari tahu deh di Google juga bisa. Ya, ini sesuai dengan Permenkes nomor 28 tahun 2014. Di situ membahas penyakit apa saja yang ditanggung oleh BPJS di FKTP. Nah, itu yang di situ akan menjawab permasalahan Anda. Di situ Anda bisa lihat ada 144 diagnosa, 144 penyakit yang ditanggung BPJS di FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Di situ disebutkan DM tipe 1, DM tipe 2. Nah, DM itu diabetes mellitus atau kencing manis, tipe 1, tipe 2. Tipe 1 itu tergantung insulin, tipe 2 itu tidak tergantung insulin. Ya, gampangannya kalau DM tipe 1 itu DM-nya yang anak-anak atau bisa jadi keturunan. DM tipe 2 itu DM tipe, yang diderita oleh orang dewasa 30 tahun ke atas. Seperti itu gampangannya. Nanti secara detail akan saya bahas di video yang terpisah dari video ini ya. Nah, jadi kencing manis itu ditanggung ya, menurut Permenkes ini ditanggung oleh BPJS di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Lalu di situ dari 144 diagnosa di situ juga ada ulkus pada tungkai. Ulkus itu berarti luka terbuka. Tungkai itu berarti yang namanya tungkai itu berarti dari pangkal paha sampai ujung kuku sana itu namanya tungkai. Kalau yang namanya kaki itu dari pergelangan kaki sampai ke ujung kuku itu namanya kaki. Jadi tungkai ini keseluruhan ya dari paha sampai ke bawah. Ulkus pada tungkai. Ulkus pada tungkai ditanggung BPJS. Kencing manis tadi tipe 1, tipe 2 ditanggung BPJS ya. Tetapi itu pembahasannya secara terpisah. Kalau DM Anda kencing manisnya sudah plus komplikasi, nah itu sudah harus dirujuk gitu aturan BPJS-nya. Tidak ditanggung oleh BPJS di FKTP. Nah, DM dengan komplikasinya DM kan banyak. Komplikasinya kencing manis itu bisa mengarah ke mata, gangguan penglihatan. Terus komplikasi lainnya dari kencing manis bisa mengarah ke penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung, penyakit penyempitan vaskuler, atau kematian pembuluh darah yang kecil-kecil, perifer. Contohnya penyakit-penyakit disfungsi seksual, penyakit vaskuler yang lain juga karena kematian atau penyempitan pembuluh darah di ujung-ujung kaki menimbulkan di situ kakinya mudah luka, infeksi, gangren atau luka pada kencing manis seperti itu juga karena adanya gangguan kardiovaskuler sebagai komplikasi dari kencing manis. Lalu kencing manis juga memiliki komplikasi ke ginjal, terjadi penyakit gagal ginjal itu juga bisa terjadi. Kencing manis juga bisa terjadi komplikasi berupa neuropati atau kematian saraf, itu yang mengakibatkan kakinya kebas, kakinya tidak terasa, kakinya kesemutan, sehingga karena tidak terasa pasien kadang abai sehingga tidak melakukan perlindungan di kakinya, tidak menggunakan alas kaki sehingga mudah terjadi trauma, benda fisik, benda tajam, goresan dan sebagainya yang akhirnya timbul luka juga di situ. Nah, jadi begitu kencing manis disertai komplikasi, nah itu sudah harus dirujuk ke FKRTL,
tidak ditanggung oleh BPJS di FKTP. Kalau tadi kan 144 diagnosa itu adalah satu persatu membahasnya. DM tipe 1 ya memang ditanggung di FKTP. DM tipe 2 ya memang ditanggung BPJS di FKTP. Ulkus pada tungkai itu memang ditanggung oleh BPJS di FKTP. Itu kalau secara terpisah. Tetapi begitu DM disertai komplikasi, komplikasinya salah satunya adalah luka, nah itu sudah harusnya dirujuk ke FKRTL. Itu kalau aturan rujukan BPJS-nya seperti itu. Jadi pertanyaannya, apakah perawatan luka modern itu ditanggung oleh BPJS atau tidak? Nah, ini juga akan saya jelaskan. Jadi, tadi DM yang disertai komplikasi luka kan bisa dirujuk ke FKRTL, ke rumah sakit misalkan. Anda pakai BPJS bisa ke rumah sakit jika Anda punya DM disertai luka. Oke, yang dibahas di sini bukan tata laksananya, apakah menggunakan perawatan luka modern atau konvensional. Yang dibahas di Permenkes ini adalah penyakitnya. Nah, Anda punya DM nih, terus punya luka di kaki. Kalau ke FKTP, berarti kan sudah tidak ditanggung BPJS. Jadi mau nggak mau kalau misalkan perawatan luka modern, misalkan di klinik Pratama, kayak misalkan klinik Monas, Anda mau nggak mau bayar, karena itu tidak ditanggung BPJS. DM-nya sendiri memang ditanggung BPJS, ulkusnya juga ditanggung BPJS, tapi tatkala keduanya campur, tatkala keduanya ada pada satu orang, itu berarti sudah DM disertai komplikasi luka. Itu sudah seharusnya dirujuk ke FKRTL. Nah, tapi karena Anda berobatnya di klinik Monas di FKTP, berarti itu tidak ditanggung BPJS, makanya Anda harus berbayar untuk mendapatkan pelayanan seperti itu di klinik Monas perawatan luka modern. Nah, kalau misalkan Anda mau pakai, saya mau pakai ini nih, kartu BPJS saya untuk ngobati DM plus luka saya itu gimana? Ya, berarti Anda harus ke rumah sakit. Nah, tetapi ini saya jelaskan, kalaupun Anda ke rumah sakit dirujuk ya, DM plus komplikasi luka, saya tidak menjamin di rumah sakit juga akan mendapatkan pelayanan perawatan luka modern yang berbasis kelembaban. Karena sekali lagi yang dibahas di sini oleh BPJS di Permenkes ini adalah jenis penyakitnya. DM plus luka itu memang ditanggung BPJS di FKRTL. Nah, ditanggungnya ini dengan cara apa? Tata laksananya, apakah perawatan luka model konvensional, apakah modern, itu tidak dibahas. Dan keputusan itu juga tergantung rumah sakitnya, apakah mau menggunakan terapi atau perawatan lukanya model modern atau model konvensional. Itu ya terserah rumah sakitnya, karena rumah sakit juga melakukan perhitungan, melakukan budgeting, ini biayanya berapa, costnya berapa, apakah masuk atau tidak. Itu kan sebuah prinsip pengelolaan sumber daya keuangan juga ya, yang memang harus dilakukan manajemen oleh rumah sakit seperti itu. Nah, jadi bisa jadi Anda ke rumah sakit berobat kencing manis plus luka, tetapi mendapatkan perawatan lukanya masih model konvensional, model lama, misalkan ganti balutannya setiap hari dan sebagainya. Itu bisa saja terjadi dan itu ditanggung BPJS juga. Nah, beberapa rumah sakit memang ada yang melakukan manajemen memberikan pelayanan perawatan luka modern. Yang saya tahu salah satunya ada di Rumah Sakit Pekalongan. Ya, di sana juga sudah melalui perhitungan ini itu dan sebagainya sehingga memutuskan ada pelayanan perawatan luka modern. Ini tolong dikoreksi kalau misalkan sekarang kebijakannya sudah berubah di rumah sakit daerah Pekalongan ya. Di situ menanggung perawatan luka modern. Nah, ditanggung BPJS juga. Nah, tetapi tidak semua rumah sakit memberikan pelayanan perawatan luka modern. Seperti itu ya, guys. Jadi ini bisa menjawabkan pertanyaan Anda, apakah perawatan luka modern itu ditanggung BPJS atau tidak. Yang jelas kalau di FKTP itu tidak ditanggung BPJS jika Anda penyakitnya adalah DM plus komplikasi. Kalaupun Anda ke rumah sakit juga saya tidak menjamin rumah sakitnya memberikan perawatan luka modern. Bisa jadi memang ditanggung oleh BPJS DM plus lukanya, tetapi yang diberikan perawatannya menggunakan metode konvensional. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.